wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Doktiviani dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Crisis Communication Management. Crisis Communication Management adalah strategi untuk merespon krisis yang bisa merusak citra brand atau individu. Ada 3 langkah menjaga reputasi dan mencegah krisis online, yaitu 1. Jangan panik, respon cepat dengan solusi yang jelas. 2. Akui kesalahan jika memang ada dan tunjukkan upaya perbaikan. 3. Sering-sering posting konten edukasi dan inspiratif. Ingat, cara kamu menangani krisis bisa menentukan masa depan bisnismu. Di tengah keadaan ekonomi yang tak pasti, banyak bisnis yang terpukul bukan karena tak punya fondasi modal, melainkan karena manajemen krisis yang kurang. Ini dia skill krisis manajemen yang harus dimiliki pembisnis agar bisnis tetap bertahan di tengah badai. 1. Analytic thinking. Apa yang sebenarnya terjadi? Pembisnis harus mampu mengidentifikasi akar masalah dengan cepat dan akurat. Apakah krisis disebabkan oleh penurunan permintaan, kenaikan biaya, kesalahan manajemen, atau faktor eksternal seperti tren pasar, direction making? Jangan panik, tapi jangan lambat juga di tengah krisis. Pebisnis perlu membuat keputusan penting dalam waktu singkat. Harus ada keseimbangan antara berpikir strategis dan bertindak taktis. Financial management atau cash is king. Keterampilan mengelola arus secara disiplin jadi kunci bertahan. Pembisnis harus mampu menyusun ulang pengeluaran, memprioritaskan pengeluaran efisien atau open communication. Jaga kepercayaan dengan semua pihak. Pembisnis harus bisa berkomunikasi secara jujur dan strategis dengan tim pelanggaran software dan investigation and store. Communication dengan software dan investor. Komunikasi yang buruk justru bisa memperparah situasi. 4. Adaptability dan innovation. Berani berubah cepat, berinovasi ketika perubahan harus dilakukan. Pembisnis harus mampu menjaga fleksibel dalam menghadapi, misalnya mengubah channel penjualan, mengganti strategi marketing, hingga menyesuaikan produk dengan keputusan pasar yang baru. Selanjutnya, krisis memudar, reputasi tetap ada. Bagaimana strategi komunikasi yang tepat dalam menangani krisis? Tahukah Anda, kunci utama dalam manajemen krisis yang efektif adalah pengakuan atas insiden, keterbukaan, kecepatan dalam respon, serta kemampuan meminta maaf dan mengambil tindakan nyata. Karena krisis bisa berlalu, namun cara perusahaan menanganinya akan selalu diingat. Jika manajemen krisis tidak ditandatangani secara tepat, yang terjadi bukanlah penyelesaian, melainkan sebaliknya. Apa yang akan terjadi? Menambahkan dampak krisis tanpa keterbukaan. Dampak krisis semakin besar karena perusahaan dapat dipersepsikan sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Rumor negatif berlimpah. Informasi salah karena rumor dapat berkembang biak dan berputar di luar kendali. Reputasi akan rusak seiring berjalannya waktu. Kurangnya informasi yang jujur dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan reputasi perusahaan dan berakibat menurunnya kepercayaan publik. Menangani krisis perusahaan ibarat memandam api. Jika terlambat, dampaknya akan cepat membesar. Maka di sinilah PR berperan sebagai pemadam, harus terbuka cepat dan siaga. Di era digital, tips krisis manajemen ini dia beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi krisis. 1. Listen dan acknowledge. Pertama, jangan defensif. Akui saja kalau ada yang salah, tunjukkan empati, dengarkan kritik dari publik. Ini adalah langkah pertama yang penting untuk meredam amarah netizen. 2. Be transparent. Jangan pakai kalimat yang muter-muter. Netizen lebih suka kalau kita mengklarifikasi sesuai, jujur, dan to the point. 3. Text and action.
harus ada tindakan nyata. Meminta maaf saja nggak cukup, harus ada tindakan yang menunjukkan kalau kamu belajar dari kesalahan. Misalnya isu terkait lingkungan, harus ada komitmen terkait sustainability yang jelas. 4. Rebuild trust. Terakhir, bangun kembali kepercayaan publik. Reputasi yang hancur butuh waktu untuk pulih. Strategi komunikasi yang engaging seperti kolaborasi dengan komunitas, open direction, dan transparansi terhadap perubahan bisa mengembalikan kepercayaan publik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.